Pagi itu seorang wanita menemui ayahnya yang merupakan seorang polisi. Ia meminta berkas dari narapidana bernama Lee Yong-gu yang dihukum mati tanggal 23 Desember 1997 atau lebih dari belasan tahun yang lalu. Wanita itu kemudian pergi dari kantor ayahnya dan saat keluar tanpa sengaja dia melihat ada balon yang tersangkut di kawat berduri tembok penjara. Ia terus memperhatikannya seakan ia menyimpan kerinduan sekaligus kesedihan yang sangat mendalam. Tahun 1997, Yong-gu, seorang ayah berkebelakangan mental, tampak sedang bersama putrinya yang bernama Yesung. Dengan penuh kebahagiaan tanpa beban apapun, mereka menari-nari di depan toko sembari berharap segera bisa membeli tas Sailor Moon yang hanya tersisa satu di toko itu. Sang ayah pun berjanji akan membelikan tas tersebut jika ia sudah gajian. Tapi tak disangkanya, tiba-tiba tas itu dibeli oleh anak dari komisaris polisi. Tanpa pikir panjang, Yong-gu langsung masuk untuk memohon agar tidak membeli tas itu. Tapi sayangnya, karena keterbelakangan mentalnya, ia justru dikira hendak melecehkan anak sang komisaris. Dengan penuh emosional, komisaris menghajar Yong-gu. Yesung pun menangis histeris melihat ayahnya diperlakukan seperti itu. Malam pun menjelang. Yesung yang hendak tidur tiba-tiba meminta maaf pada ayahnya karena telah membuat ayahnya terluka. Ia pun berkata bahwa ayahnya tak perlu membelikan tas Sailor Moon jika tak punya uang, karena bisa bersama ayahnya saja sudah membuatnya sangat bahagia. Pagi harinya, Yong-gu kembali menjalani rutinitasnya. Ia bersiap untuk berangkat bekerja. Tak lupa ia memperingati anaknya agar selalu memakan makanan sehat. Saat ayahnya berjalan menjauh, Yesung menghitung sampai 3 dan ayahnya langsung berbalik lalu melakukan gerakan konyol hingga membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Ternyata Yong-gu bekerja sebagai tukang parkir di sebuah mall. Saat ia sedang beristirahat, tiba-tiba anak sang komisaris datang mendekatinya. Ia berkata pada Yong-gu bahwa ia tahu toko yang masih menjual tas Sailor Moon seperti miliknya. Ia pun langsung mengikuti kemana anak itu pergi. Di sisi lain, terdapat ibu-ibu yang sedang melintas di jalan pasar. Tanpa diduga, ia melihat Yong-gu sedang melecehkan anak komisaris yang telah terbaring tak berdaya. Ia sangat syok dan bergegas pergi dari sana. Malam harinya terlihat Yong-gu yang telah berada di kantor polisi. Ia sendiri tak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Hari pun berganti. Pagi itu dia dikawal para polisi dan disaksikan puluhan media dari seluruh penjuru Korea. Yong-gu melakukan reka adegan di TKP. Ternyata saat itu ia sedang melakukan pertolongan pertama pada anak komisaris. Tapi karena keterbelakangan mentalnya, semua orang mengira ia hendak melecehkan anak tersebut. Yong-gu tampak sangat tertekan dan selalu berusaha
mencari Yesung. Salah satu polisi di sana pun berjanji akan segera mempertemukannya dengan Yesung jika mau membuka celana. Yonggu pun yang tak paham apapun menurut saja. Sehingga seketika orang-orang yang berada di TKP semakin yakin bahwa Yonggu memang hendak melecehkan anak sang komisaris. Tak disangkanya Yesung ternyata ada di sana juga. Ia sangat kaget melihat ayahnya ditangkap polisi. Ia hanya bisa menangis histeris saat ayahnya dibawa pergi. Hari itu juga Yonggu dimasukkan ke penjara ke dalam sel nomor 7. Begitu ia masuk, ia langsung memperkenalkan dirinya dengan sangat lengkap sampai bagaimana ia lahir pun dia ceritakan. Tentu saja hal ini membuat para penghuni sel lain kebingungan. Bos di sel itu melihat berkas Yonggu. Ia pun memberikannya pada anak buahnya untuk dibacakan. Setelah mengetahui bahwa Yonggu adalah terdakwa kasus pelecehan anak, tanpa basa-basi mereka langsung menghajar Yonggu. Tapi seketika mereka semua terdiam setelah mengetahui bahwa Yonggu akan dihukum mati. Hari pun berganti. Di lapangan, Yonggu yang sedang melamun sembari menuliskan nama anaknya tanpa sengaja melihat bos napi lain hendak menyerang bos selnya. Yonggu yang mengetahui itu pun langsung berlari menyelamatkan bos selnya. Tapi sialnya serangan itu justru mengenai Yonggu. Tanpa pikir panjang, si bos menghajar orang yang menyerang Yonggu hingga akhirnya para sipir memisahkan mereka. Bos yang merasa berhutang budi pada Yonggu lalu berjanji akan memberikan apa saja yang ia inginkan. Dengan polosnya, Yonggu menjawab, "Yesung." Beberapa hari telah berlalu. Hari itu para narapidana mendapat hiburan paduan suara dari panti asuhan. Tak disangkanya Yesung ada di sana. Tapi tiba-tiba ia menghilang. Ternyata Yesung diselundupkan ke dalam sel oleh teman satu sel Yonggu yang bernama Manbeom. Setelah melewati berbagai penjagaan, akhirnya Yesung berhasil dibawa masuk ke selnya Yonggu. 예승이 말랐어. 왜 이렇게 가벼워, 예승아. Bongsik yang mengetahui itu merasa tak terima karena hal itu akan membahayakan dirinya jika ketahuan. Tanpa pikir panjang, dengan panik ia langsung memanggil sipir penjara. Tapi saat sipir penjara sudah sampai, Yesung memohon dari bawah dengan wajah memelasnya. Sehingga ia pun jadi merasa kasihan dan berkata pada sipir bahwa ia kelaparan. Yesung lalu melepas rindunya bersama sang ayah. Dan dengan jujur ayahnya berkata bahwa ia sedang dipenjara karena dia bodoh. Tapi sayangnya baru sebentar mereka melepas rindu, Yesung harus segera pulang karena pendeta yang memimpin paduan suaranya jatuh sakit. Dengan segera mereka pun membawa Yesung kembali ke rombongannya. Tetapi sialnya ia sudah terlambat. Akhirnya Yesung terpaksa harus bersembunyi di sel nomor 7. Meskipun selalu was-was, tapi mereka menikmati hari-hari itu bersama. Hingga suatu hari mereka mendapatkan info bahwa akan ada acara keagamaan lagi di penjara mereka.
Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung berusaha untuk menyelundupkan Yesung agar bisa pulang dari sana. Rencana mereka berjalan dengan sangat lancar hingga saat Yesung sampai di pinggir panggung. Ternyata hari itu adalah acara keagamaan untuk orang-orang Buddha. Sementara itu, kepala sipir baru menyadari bahwa ada satu anak paduan suara yang tiba-tiba menghilang saat bernyanyi. Tanpa pikir panjang, malam itu juga ia langsung menyisir seluruh sel untuk mencari anak yang hilang itu. Dan saat sampai di sel nomor 7, mereka berhasil mengakali petugas dengan menggendong Yesung. Tapi sialnya, akibat hal itu, Yonggu langsung dihajar habis-habisan oleh kepala sipir, lalu dimasukkan ke sel tikus. Kesialan kembali dialami Yonggu karena tiba-tiba terjadi kebakaran di penjara karena ada napi yang mengamuk. Para sipir pun langsung mengeluarkan para tahanan agar tidak ada korban jiwa. Dan gak disangkanya kepala sipir malah terjebak di ruangan napi yang sedang mengamuk tadi. Yonggu yang mengetahui itu pun langsung berinisiatif untuk menyelamatkannya. Pagi pun menjelang, terlihat kepala sipir sedang dirawat di sebuah rumah sakit. Dokter di sana pun berkata ia sangat beruntung karena ada napi yang menyelamatkannya tepat waktu. Karena jika terlambat sedikit saja, bisa saja dia tewas. Dokter itu pun memperlihatkan penolongnya yang juga terluka parah, yaitu Yonggu. Seketika kepala sipir hanya terdiam. Beberapa hari telah berlalu. Yesung yang baru saja berangkat sekolah lagi pun ditanyai oleh gurunya mengapa ia tak pernah berangkat dan di mana orang tuanya tinggal. Mendengar itu, Yesung langsung mengajak gurunya yang sudah punya KTP untuk menemui ayahnya. Guru Yesung sangat kaget karena ayah Yesung ternyata sedang dipenjara. Apalagi menyadari ternyata ayahnya berkebelakangan mental. Guru Yesung pun berusaha untuk menghibur Yonggu dengan mengatakan bahwa Yesung adalah anak yang sangat cerdas dan berprestasi. Yonggu pun terlihat sangat bahagia mendengarnya. Tapi sayangnya kebahagiaan itu tiba-tiba terpatahkan karena waktu jenguknya sudah habis. Yonggu pun diseret paksa dan ia harus kembali berpisah dengan anaknya yang tersayang. Diam-diam kepala sipir melihat peristiwa ini. Hal ini pun membuat ia mengingat kenangannya dengan anaknya yang sudah tiada. Tak disangkanya, Yesung yang berpisah dengan ayahnya jadi sakit hingga harus dirawat di rumah sakit. Dan saat kepala sipir menjenguknya, Yesung meminta agar dirinya dipenjara saja, agar ia bisa selalu menemani ayahnya. Sang kepala sipir yang mendengar itu tak sanggup berkata apa-apa. Beberapa hari kemudian, para sipir tampak ketakutan dan memohon kepada kepala sipir agar menarik perintahnya. Tapi kepala sipir itu berkata bahwa ia siap bertanggung jawab dan akan menjadi petani saja jika dipecat. Tak lama kemudian, sipir itu mengantarkan sebuah paket yang katanya berisi kue kering ke sel nomor 7. Mereka pun sambat karena hanya mendapat kue kering. Tapi tak disangkanya, ternyata isinya adalah Yesung. Yonggu benar-benar merasa sangat bahagia.
Sebagai ucapan terima kasih, ia lalu menemui sang kepala sipir. Tapi kepala sipir tak menghiraukannya dan berkata, ia tak berbuat apa-apa. Tapi dari situ juga kepala sipir baru menyadari adanya hal janggal yang membuat Yonggu dipenjara. Sementara itu, saat para napi sel nomor 7 sedang bermain bersama Yesung, Bongsik terlihat cemas karena sebentar lagi istrinya akan melahirkan. Ia meminta bantuan bos agar bisa menemani atau setidaknya bisa menghubungi istrinya. Tapi si bos sama sekali gak peduli. Yesung yang melihat itu pun merasa sangat kasihan dengan teman ayahnya itu. Kecurigaan kepala sipir membuatnya pergi ke kantor pusat untuk memeriksa berkas kasus Yonggu. Dari data itu, ia menemukan hal janggal di mana tak mungkin Yonggu yang keterbelakangan mental bisa menulis kesaksian serapi itu. Sepulang dari sana, ia kemudian menjemput Yesung dari sekolahnya untuk diantar menemui ayahnya lagi. Dan sesampainya di sel, Yesung langsung bermain dengan ayah dan juga teman-teman ayahnya. Tak lama kemudian, Bongsik datang dan ia terlihat sangat sedih karena hari itu istrinya melahirkan. Tapi ia tak bisa menghubunginya. Dan tanpa diduga, tiba-tiba Yesung mengeluarkan HP dari tasnya yang ia pinjam dari teman sekolahnya. Tanpa pikir panjang, Bongsik langsung menghubungi istrinya. Tapi karena sinyalnya jelek, ia harus menyusur setiap ruangan dan sinyal paling baik ternyata berada tepat di atas toilet. Ternyata ia telepon di waktu yang sangat tepat. Istrinya baru saja melahirkan anak pertama mereka. Bongsik pun sangat terharu dan ia pun sangat berterima kasih kepada Yesung yang telah membuat dirinya sangat bahagia. Hari berikutnya saat Yonggu sedang berolahraga bersama si bos, ia diberitahu oleh sipir bahwa sebentar lagi dirinya akan menjalani sidang banding yang telah diajukan oleh kepala sipir. Teman-temannya yang mengetahui itu pun tanpa pikir panjang langsung berusaha sekeras mungkin untuk membantu Yonggu menjawab pertanyaan selama sidang. Dan mereka pun mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Yonggu sehingga ia dinyatakan bersalah. Ternyata saat itu anak komisaris terpeleset. Kepala belakangnya retak karena ia menggendong tas Sailor Moon yang keras dan kepalanya kejatuhan batu bata yang digantung untuk menahan tenda. Ia kemudian melakukan pertolongan pertama seperti yang pernah ia pelajari dulu. Dan sementara itu, kepala sipir menemui komisaris untuk memberitahu bahwa sebenarnya Yonggu tak bersalah. Tapi sayangnya, komisaris yang kehilangan anak satu-satunya itu, mata hatinya telah buta. Yang dia inginkan hanyalah menghabisi Yonggu secepat mungkin. Hari persidangan akhirnya tiba. Yonggu sudah siap dengan semua jawaban yang diajarkan oleh teman-temannya. Tapi saat ia ditanya apakah ia sengaja menghabisi nyawa anak komisaris karena menolak saat hendak ia lecehkan, tak disangkanya ia menjawab, "Ya." Dan bahkan dia meminta maaf pada semua yang ada di sana karena telah berbuat jahat. Seisi ruangan sidang sangat kaget dan marah pada kebiadaban Yonggu. Kepala sipir pun tak menyangka dengan apa yang terjadi dan ia masih yakin bahwa Yonggu pasti tidak bersalah.
Ternyata sebelum ia masuk ke ruangan persidangan, komisaris polisi menemuinya di sebuah ruangan. Ia berkata pada Yonggu, jika Yonggu tidak mengaku bersalah, maka ia dan anak buahnya akan melecehkan Yesung sampai tewas. Hal ini membuat Yonggu sangat ketakutan dan ia rela mati demi keselamatan anaknya sendiri. Sejak saat itu hidup Yonggu di penjara seakan-akan sangat membahagiakan. Yesung pun rutin mengunjunginya dan kebahagiaan sangat jelas terlihat di sana. Seakan mereka akan hidup bersama selamanya. Yesung pun kini juga sudah menjadi anak angkat kepala sipir dan telah dianggap seperti anaknya sendiri. Di tengah kebahagiaan itu, kepala sipir mendapatkan kabar bahwa tanggal eksekusi Yonggu telah ditetapkan, yaitu 23 Desember 1997, tepat di hari ulang tahunnya Yesung. Tak perlu waktu lama, hal ini pun diketahui oleh teman-teman Yonggu. Tentu saja mereka tak tinggal diam. Mereka langsung menyusun rencana untuk menyelamatkan Yonggu sebelum ia dieksekusi. Tanggal 23 Desember 1997, penjara mengadakan acara bakat yang dihadiri oleh para kerabat dan keluarga napi. Yesung pun turut berlibat dalam pertunjukan itu. Dan di tengah pertunjukan, para pemain turun ke bangku penonton dan mengajak para penonton menari, sembari perlahan berjalan ke belakang. Dan saat pintu dibuka, ternyata di luar sudah ada balon udara. Tanpa pikir panjang, semua orang langsung berlari keluar. Mereka lalu memasukkan Yesung dan Yonggu ke balon udara itu. Kemudian tali pengikatnya pun dilepas dan akhirnya Yonggu dan anak tercintanya bisa terbang bebas meninggalkan penjara itu. Para polisi pun berusaha untuk menangkap Yonggu dan anaknya, tapi seluruh napi yang ada di sana bekerja sama untuk membantu Yonggu kabur. Tapi sialnya, senyum kebahagiaan di wajah para napi seketika hilang setelah mengetahui bahwa tali balon udara itu nyangkut di kawat berduri tembok penjara. Namun meski begitu, senyum di wajah Yonggu dan Yesung tak pudar sedikit pun, karena mereka bisa menikmati senja dengan sangat indah bersama-sama. Dan Yesung berjanji tak akan pernah melupakan hal itu. Hari pun berganti, dan itulah hari Yonggu akan dieksekusi. Tapi sebelum itu ia pun merayakan ulang tahun anaknya untuk terakhir kalinya bersama teman-temannya di sel nomor 7. Mereka semua merayakannya dengan sangat menyenangkan, apalagi saat si bos memberi hadiah berupa tas Sailor Moon. Yesung yang merasa hari itu sangat membahagiakan bahkan sampai bersimpuh sambil mengucapkan rasa terima kasih karena telah memiliki ayah seperti Yonggu. Tapi di balik itu semua, mereka menyimpan kesedihan yang mendalam. Mereka lalu menuliskan kata-kata penyemangat di baju milik Yonggu. Tak lama kemudian, Yonggu dan Yesung berpamitan dengan semua penghuni sel nomor 7.
Meski merasa berat, Yonggu tetap berjalan menyusuri lorong bersama anaknya. Di punggungnya pun terlihat pesan dari teman-temannya yang akan selalu mencintainya. Hingga akhirnya Yonggu dan Yesung pun harus terpisah di sebuah jeruji besi. Seperti biasa, Yesung menghitung 1-3, tapi tidak ada jawaban dari ayahnya. Yesung pun berteriak sekeras-kerasnya. Seketika itu semua orang dalam penjara hanya bisa terdiam. Mereka semua merasakan seakan ada yang kosong dalam diri mereka. Yonggu yang terjatuh langsung berlari menghampiri anaknya. Ia tak ingin berpisah dengan anaknya, tapi ia sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi. Yesung dan Yonggu harus berpisah untuk selamanya. Dan itu adalah hadiah ulang tahun yang tak akan pernah terlupakan untuk selamanya. Belasan tahun kemudian, terlihat wanita yang di awal film mengambil berkas Yonggu sedang bersidang untuk membela Yonggu dengan berbagai bukti dan saksi yang ia punya. Akhirnya dalam persidangan itu, Yonggu dinyatakan tak bersalah dan semua hukumannya akhirnya dicabut. Meskipun kita semua tahu itu sudah terlambat. Semua orang di persidangan itu tampak sangat bahagia, termasuk kepala sipir dan juga teman-teman Yonggu di sel nomor 7 dahulu. Wanita itu pun tak bisa lagi menahan air mata bahagianya. Wanita yang belasan tahun berjuang demi keadilan untuk ayahnya, yaitu Yesung. Dengan rasa sangat lega, Yesung keluar dari tempat itu. Di luar ia pun melihat balon kuning yang tersangkut di kawat berduri. Tapi gak lama kemudian balon itu berubah menjadi sosok ayahnya dan dirinya saat masih kecil. Mereka berpamitan dan berterima kasih pada Yesung dewasa. Karena kini balon udara itu bisa terbang bebas melintasi angkasa.